Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Belajar Bersama Putri. Aplikasi geolistrik tahanan jenis. Metode geolistrik merupakan salah satu metode geofisika yang telah lama digunakan. Metode ini banyak digunakan untuk survei dangkal dan telah diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti bidang geologi, geoteknik, panas bumi, pertambangan, air tanah, dan sebagainya. Nah, salah satu pemanfaatan metode geolistrik dalam bidang geologi ini digunakan untuk mengidentifikasi struktur batuan bawah permukaan kubah lava di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Tempat ini merupakan lokasi yang diduga sebagai gunung api purba. Dalam survei ini, pengukuran geolistrik dilakukan sebanyak 2 lintasan dengan panjang bentangan masing-masing 500 meter. Jarak titik datum pertama 190 meter dari titik 0. Untuk pengambilan data pertama yaitu N sama dengan 1, jarak antar elektroda atau A itu sama dengan 20 meter. Untuk pengambilan data kedua atau N2 itu jarak antar elektrodanya diperlebar 2 kali dari semula menjadi 40 meter dan seterusnya. Hal ini dilakukan hingga jarak antar elektroda 160 meter atau N sama dengan 8 sehingga diperoleh 46 data untuk masing-masing lintasan. Lintasan pertama pengukuran ini berarah N 100 derajat E dengan panjang bentangan 500 meter berada pada elevasi 67 meter hingga 106 meter. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran di lapangan berupa data tegangan dan arus listrik. Selanjutnya akan dianalisis dan dimodelkan secara 2 dimensi dengan program ResTuDin. Hasil model inversi penampang bawah permukaan lintasan A ini diperoleh nilai tahanan jenis 0,094 hingga 118,21 ohm meter. Dapat dilihat pada gambar. Ini memperlihatkan bahwa di lintasan A itu terdapat perbedaan harga tahanan jenis yang signifikan antar batuan bawah permukaan. Batuan yang memiliki harga tahanan jenis yang lebih tinggi dibandingkan dengan batuan sekitarnya berupa anomali tinggi dan rendah. Anomali rendah dikategorikan ke dalam lapisan pertama, yaitu lapisan batuan yang memiliki harga tahanan jenis 0,094 sampai 1,032 ohm meter yang berwarna biru tua atau biru muda. Sedangkan lapisan batuan di atasnya atau lapisan kedua itu merupakan batuan vulkanik yang tidak kompak dengan tahanan jenis 1,032 sampai 41,4 ohm meter yang berwarna biru muda sampai merah pada gambar. Untuk lapisan ketiga berupa anomali tinggi memiliki nilai tahanan jenis 41,4 sampai 118,21 ohm meter pada gambar yang berwarna merah sampai merah tua. Ketiga lapisan batuan ini merupakan batuan penyusun kubah lava buae, baik yang tersebar di permukaan maupun yang tersebar di bawah permukaan. Untuk lapisan pertama yaitu batuan yang memiliki harga tahanan jenis rendah yang berwarna biru. Batuan ini diperkirakan berupa endapan yang berasal dari formasi Walanae. Formasi Walanae sendiri itu terdiri dari batu pasir, batu lanau, tufa, napal, batu lempung, konglomerat, dan batu gamping. Formasi ini terletak di bagian paling bawah lintasan pada kedalaman 65 meter ke bawah. Menurut juri dan kawan-kawan pada tahun 1998, formasi ini berumur Miosen akhir hingga Pliosen. Itu adalah lapisan batuan yang tertua di daerah ini. Untuk lapisan kedua yang berwarna orange diinterpretasikan sebagai batuan breksi vulkanik atau Ignimbrite. Batuan ini yang tampak mendominasi daerah pengukuran di permukaan. Fragmen lapisan batuan ini terdiri dari andesit dan batu gamping terumbu. Batuan ini telah mengalami ubahan sehingga memiliki harga tahanan jenis lebih rendah dari batuan di atasnya yang lebih muda. Berikutnya lapisan ketiga yang berwarna coklat, muncul sebagai anomali tahanan jenis tinggi. Batuan tahanan jenis tinggi ini mendominasi di bagian utara pengukuran terutama pada kedalaman 5 meter dan 50 meter.
Batuan tahanan jenis tinggi diinterpretasikan sebagai batuan basal yang menyebar pada kedalaman 40 hingga 60 meter. Sebaran batuan ini menjari. Batuan beku basal tersebut merupakan batuan intrusi menerobos batuan ignimbrite yang berumur lebih tua. Penampang bawah permukaan hasil pengukuran geolistrik tahanan jenis lintasan A memperlihatkan pola diskontinuitas harga tahanan jenis. Adanya pola diskontinuitas ini mengindikasikan adanya material yang memiliki kontras nilai tahanan jenis yang signifikan. Ini biasanya disebabkan oleh adanya perbedaan sifat fisik batuan berupa porositas, tekstur, densitas, suseptibilitas maupun konduktivitas termal dari batuan tersebut. Inilah yang dijadikan dasar dalam interpretasi batuan bawah permukaan. Berdasarkan pola dan harga tahanan jenisnya, batuan bawah permukaan dikelompokkan ke dalam 3 lapisan. Lapisan ketiga adalah lapisan yang diinterpretasikan sebagai basal. Batuan ini menempati bagian utara lintasan pengukuran. Untuk lapisan kedua diinterpretasikan sebagai batuan ignimbrite yang mendominasi daerah pengukuran. Batuan ini diapit oleh batuan yang memiliki harga tahanan jenis lebih rendah diinterpretasikan sebagai perselingan batu pasir dan batu lempung. Berikut merupakan gambar penampang bawah permukaan tahanan jenis lintasan B. Lintasan B berarah N355 derajat E dengan panjang lintasan sama dengan lintasan A, berada pada elevasi 72 meter hingga 109 meter. Harga tahanan jenis yang diperoleh dari hasil inversi berada dalam rentang 1,505 hingga 34,07 ohm meter. Lapisan batuan yang memiliki nilai tahanan jenis rendah berada paling bawah dalam rentang 1,505 sampai 1,65 ohm meter, yaitu lapisan pertama. Sedangkan lapisan batuan di atasnya yang lebih keras memiliki nilai tahanan jenis 1,65 sampai 34,07 ohm meter yang berwarna biru tua sampai merah tua pada gambar, yaitu lapisan kedua. Pada lapisan pertama merupakan batuan yang memiliki tahanan jenis rendah yang berwarna biru. Kemudian batuan tahanan jenis rendah ini diinterpretasikan sebagai batuan anggota formasi Wallanae. Batuan anggota formasi Wallanae berupa perselingan batu pasir dan batu lempung. Kedalaman batuan ini sekitar 65 meter ke bawah. Lapisan kedua diinterpretasikan sebagai ignimbrite yang berwarna orange. Dilihat dari pola tahanan jenisnya terlihat sangat berbeda dengan lintasan A. Pola yang nampak pada lintasan B berupa pelapisan batuan. Batuan ini berupa aliran yang tersebar di atas permukaan dengan ketebalan sekitar 65 meter. Batuan ignimbrite ini masih kelanjutan dari ignimbrite di lintasan A. Sebaran batuan basal di lintasan B ini tidak ditemukan. Ini dapat dilihat nilai tahanan jenis yang diperoleh di lintasan B memiliki rentang yang lebih rendah. Penampang tahanan jenis hasil pengukuran geolistrik lintasan B memperlihatkan pola yang berbeda dari lintasan A. Lintasan ini berarah utara selatan. Lapisan pertama yang merupakan lapisan paling bawah diinterpretasikan sebagai batuan formasi Wallanae. Semakin ke selatan, semakin dalam. Lapisan di atasnya, yaitu lapisan kedua, diinterpretasikan sebagai ignimbrite dengan ketebalan sekitar 60 meter. Hasil pencitraan bawah permukaan pada berbagai kedalaman juga memperlihatkan beberapa anomali tahanan jenis tinggi di dekat permukaan pada kedalaman sekitar 5 meter. Pada kedalaman sekitar 80 meter, didominasi oleh batuan tahanan jenis rendah, yaitu 0-25 ohm meter, yang berwarna biru sampai hijau pada gambar. Survei geolistrik yang dilakukan di lereng Bulu Batualong dan Bulu Sepang memperlihatkan variasi tahanan jenis. Dari dua lintasan pengukuran yang dilakukan menghasilkan penampang tahanan jenis dengan penetrasi hingga kedalaman sekitar 80 meter. Penerjemahan nilai tahanan jenis pada penampang batuan bawah permukaan ke dalam bahasa geologi dilakukan berdasarkan pada klasifikasi nilai tahanan jenis batuan yang diberikan oleh peneliti sebelumnya.
Penentuan batuan bawah permukaan berdasarkan nilai tahanan jenisnya merujuk pada pengukuran terdahulu. Pengukuran yang dilakukan oleh Sulistiarini dan kawan-kawan pada tahun 2011 menghasilkan nilai tahanan jenis untuk batuan breksi vulkanik memiliki nilai tahanan jenis 889 sampai 916 ohm meter. Sedangkan untuk batuan beku berupa batuan lava memiliki nilai tahanan jenis 2277 sampai 2574 ohm meter. Indiana dan kawan-kawan melakukan validasi nilai tahanan jenis dengan membor menghasilkan nilai tahanan jenis untuk lapisan batuan breksi berkisar 232 sampai 887 ohm meter. Harga tahanan jenis untuk batuan basal yang diberikan oleh Luke pada tahun 2004 berada dalam rentang 1000 hingga 10⁻7 ohm meter. Hasil pemetaan distribusi nilai tahanan jenis pada berbagai kedalaman kubah lava daerah Buae memperlihatkan perubahan tahanan jenis terhadap kedalaman. Tahanan jenis batuan berkurang seiring dengan bertambahnya kedalaman. Hal ini disebabkan oleh semakin ke bawah batuan penyusunnya semakin konduktif. Biasanya batuan ini mendapat pengaruh dari air tanah yang mengisi pori-pori batuan. Batuan seperti ini berupa endapan danau yang belum terkompaksi dengan baik. Berdasarkan harga tahanan jenis baik pada lintasan A maupun lintasan B berada pada rentang 10⁻⁸ sampai 1 ohm meter. Menurut Telford dan kawan-kawan 1992, batuan seperti itu diklasifikasikan sebagai batuan konduktor baik. Dari gambar juga dapat dilihat bahwa semakin ke utara, nilai tahanan jenis batuan semakin tinggi. Ini mengindikasikan bahwa bulu batu walong yang terletak di bagian utara daerah pengukuran memiliki nilai tahanan jenis yang lebih tinggi dibanding dengan bulu sepang yang terletak di sebelah selatan daerah pengukuran. Bulu batu walong sendiri memiliki nilai tahanan jenis yang lebih tinggi dibandingkan dengan bulu sepang. Hal ini dikarenakan bahwa bulu batu walong tersusun atas batuan basal. Batuan beku ini memiliki tipe struktur yang masif. Nilai tahanan jenis batuan basal yang diperoleh dari pengukuran geolistrik tahanan jenis di lintasan A sekitar 3,4 sampai 1043 ohm meter. Sedangkan untuk nilai tahanan jenis basal di lintasan B sekitar 241,55 sampai 1859 ohm meter yang berbentuk bongkah. Dalam kondisi kering, basal memiliki tahanan jenis 10 sampai 1,3 kali 10⁻⁷ ohm meter. Hasil interpretasi di atas memperlihatkan bahwa nilai tahanan jenis batuan bawah permukaan di lokasi pengukuran secara umum didominasi oleh batuan yang memiliki nilai tahanan jenis rendah. Batuan ini diperkirakan berupa batuan anggota formasi Wallanae. Batuan anggota formasi Wallanae ini berupa perselingan batu pasir dan batu lempung. Menurut Telford dan kawan-kawan 1992, nilai tahanan jenis untuk kedua batuan ini berturut-turut 1 sampai 6,4 kali 10⁻⁸ ohm meter dan 1 sampai 100 ohm meter. Diperkirakan batuan ini menerus ke bawah dengan ketebalan 1.500 meter. Pada lintasan A dan lintasan B diperoleh nilai tahanan jenis yang sangat rendah untuk batu pasir dan batu lempung, yaitu kurang dari 1 ohm meter. Hal ini disebabkan oleh pengaruh air tanah terhadap batu pasir dan batu lempung sehingga batuan tersebut tersaturasi. Keberadaan air tanah ini dapat dilihat dari keberadaan sumur di sekitar lokasi survei. Tinggi muka air pada sumur tersebut sekitar 2 meter. Selain itu, keberadaan sungai-sungai kecil di sekitar bulu batu walong juga turut berkontribusi dalam ketersediaan air di daerah tersebut. Karena keberadaan air dalam pori-pori batuan dapat menyebabkan rendahnya tahanan jenis batuan dan membuat batuan lebih konduktif. Menurut Risdianto dan kawan-kawan 2008, batuan di lokasi ini berupa batuan ubahan. Batuan ubahan
memiliki celah dan pori yang besar, sehingga air tanah dapat mengisi pori-pori batuan tersebut. Hal ini dapat meningkatkan kadar air dalam batuan, sehingga tahanan jenis batuan menjadi lebih rendah. Dibandingkan dengan bulu batu along, bulu sepang memiliki harga tahanan jenis lebih rendah. Hal ini dikarenakan bahwa bulu sepang tersusun atas satuan engineering rate. Satuan engineering rate di lintasan A memiliki nilai tahanan jenis 1,032 sampai 41,4 Ohm meter. Sedangkan di lintasan B, nilai tahanan jenisnya 1,65 sampai 34,07 Ohm meter. Satuan ini terdiri dari fragmen batuan andesit dan batuan terumbu. Batuan andesit ini memiliki harga tahanan jenis sekitar 1,7 dikali 10 pangkat 2 Ohm meter. Menurut Sulistriani, memberikan nilai tahanan jenis untuk breksi vulkanik 889 sampai 916 Ohm meter. Dan Indayana dan kawan-kawan juga memberikan nilai tahanan jenis untuk lapisan batuan breksi sekitar 232 sampai 887 Ohm meter. Hal ini sejalan dengan hasil pengukuran yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Tingginya tahanan jenis batuan di bulu batu along disebabkan oleh batuan tersebut tersusun atas batuan basal. Hal ini dapat juga dilihat dari kemagnetan batuan bulu batu along yang memperlihatkan kemagnetan lebih tinggi. Tingginya kemagnetan basal menggambarkan tingginya suseptibilitas batuan tersebut. Struktur batuan basal penyusun bulu batu along lebih masif. Di samping itu, kandungan mineral batuan penyusun batuan basal memiliki kandungan mineral paleoklast yang lebih banyak sekitar 35% sampai 50%. Secara umum, struktur batuan bawah permukaan memperlihatkan 3 lapisan batuan. Batuan yang paling tua menempati lapisan paling bawah adalah satuan sedimen formasi Wallanae berumur Miosen sampai Pliosen. Satuan sedimen formasi Wallanae terdiri dari perselingan batu pasir dan sisipan batu gamping. Satuan batuan di atasnya yang menutupi sedimen formasi Wallanae adalah satuan engineering rate. Satuan engineering rate mendominasi lokasi pengukuran dengan ketebalan sekitar 60 meter. Selanjutnya, lapisan batuan berikutnya adalah batuan basal. Batuan basal ini merupakan batuan-batuan vulkanik yang termudah menerobos batuan yang lebih tua, yaitu batuan sedimen formasi Wallanae dan batuan engineering rate. Baiklah, cukup sekian dari saya. Sampai bertemu di materi-materi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.